dengan NIM 1112204, Prodi Administrasi Negara dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membuat video untuk UAS mata kuliah Manajemen dan Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Tugas UAS saya berjudul Analisis Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita masuk pada bab 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan lokal kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dinas ini berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi perikanan yang cukup besar, baik di wilayah perairan darat maupun pesisir. Selain itu, Dinas Kelautan dan Perikanan juga berupaya menjaga kelestarian sumber daya perikanan, meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Data menunjukkan bahwa produksi perikanan di Kutai Kartanegara lokal tinggi dan konsisten berkontribusi signifikan terhadap kebutuhan pangan di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2022, produksi perikanan meningkat dibanding tahun 2021, yakni dari 207.522 ton menjadi 209.358 ton dengan pertumbuhan 0,88% konsumsi ikan per kapita. Masyarakat juga meningkat, yakni sekitar 76,10 kilo per kapita per tahun, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Aktivitas penangkapan ikan pada area fishing ground yang sama selama bertahun-tahun hingga saat ini menjadi penyumbang utama tidak tumbuhnya produksi perikanan yang ditangkap. Eksploitasi sumber daya ikan secara terus-menerus pada area yang sama tanpa melibatkan upaya pemulihan ekosistem mengakibatkan sumber daya ikan mengalami tekanan yang sangat serius. Semakin diperparah dengan maraknya aktivitas lokal dan destruktif fishing. Salah satu program unggulan Dinas adalah fasilitas bantuan bagi nelayan dan pembudidaya ikan dengan target awal mencapai 25.000 nelayan atau pembudidaya selama periode 2021 sampai 2026. Berdasarkan laporan media dan dokumen Dinas, realisasi program ini menunjukkan kuat di tahun-tahun awal. Bahkan dilaporkan program ini terrealisasi lebih cepat dari target lebih dari 25.500 penerima bantuan pada tahun 2024. Bantuan ini mencakup kapal, mesin kapal, alat tangkap, serta sarana produksi lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas usaha perikanan. Selain kinerja produksi, kinerja perangkat daerah juga diukur dari aspek tata kelola dan akuntabilitas organisasi. Dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan atau RKT, pada tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara menargetkan capaian nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP pada kisaran 85,7 sampai 85,9. Meskipun menunjukkan capaian cukup baik, pelaksanaan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kartanegara masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut diantara lain fluktuasi produksi akibat lokal alam, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta perlunya penguatan pengawasan dan pendampingan terhadap nelayan dan pembudidaya. Oleh karena itu, evaluasi kinerja perangkat daerah menjadi peran penting untuk menilai sejauh mana pelaksanaan Renstra pada tahun 2021 sampai 2026 telah berjalan sesuai dengan target. Berdasarkan data pada realisasi indikator kinerja utama tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa seluruh kinerja yang ditetapkan telah tercapai dengan baik. Bahkan ada beberapa menunjukkan capaian realisasi yang melampaui target yang telah ditetapkan. Pertumbuhan PDRB Kelautan dan Perikanan terrealisasi sebesar 10,72% yang meskipun belum sepenuhnya mencapai target 12,5%. Hal ini tetap menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Sementara itu, nilai tukar nelayan
pembudidaya ikan dan pengelola hasil perikanan berhasil melampaui target dengan realisasi sebesar 100,34 dari target 102 yang mencerminkan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Selain itu, nilai produksi perikanan juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebesar 8,925 miliar melebihi target yang ditetapkan sebesar 8,31 miliar. Capaian ini menandakan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendorong peningkatan produktivitas perikanan. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023 telah mampu berjalan secara efektif dan mampu memberikan dampak positif terhadap kinerja. Berdasarkan data hasil perhitungan BPS Kutai Kartanegara, PDRB sektor kelautan dan perikanan tumbuh sebesar 0,21% dari target sebesar 6%. Pandemi COVID yang masih terus berlangsung menjadi salah satu faktor penyebab di mana kondisi ini menyebabkan perekonomian mengalami kontraksi yang berdampak pada sektor perikanan, khususnya pada perikanan budidaya. Di sini ada beberapa dampak, yaitu yang pertama, indeks nilai tukar. Merujuk pada hasil perhitungan tenaga ahli dari Universitas Mula Warman, nilai yang dicapai ini menunjukkan bahwa sebesar angka produksi belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengelolaan hasil. Ketergantungan para pembudidaya ikan terhadap pakan pabrik merupakan faktor utama yang mengakibatkan tingginya biaya produksi. Sedangkan usaha penangkapan yang bersifat musiman akibat gelombang air laut dan kondisi lingkungan mengakibatkan fluktuasi harga ikan. Kondisi ini secara langsung berdampak pada usaha pengelolaan. Yang kedua, ada nilai produksi perikanan, yaitu nilai produksi perikanan berdasarkan data statistik kelautan dan perikanan tahun 2021 memperlihatkan pencapaian yang sangat baik dengan angka yang melebihi target. Pencapaian ini bersumber dari pertumbuhan produksi tangkap. Aktivitas tangkap yang masih berjalan normal di masa itu menjadi salah satu faktor keberhasilannya. Yang ketiga, ada produksi perikanan tangkap. Data lokal perikanan tangkap pada tahun 2021 memperlihatkan data yang cukup baik pada aspek produksi. Dari target yang ditetapkan, angka produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 di atas angka target, yaitu dari 80.000 ton target menjadi 8.748 ton yang direalisasi. Aktivitas penangkapan yang berjalan secara normal di masa pandemi ini menjadi kunci keberhasilannya. Membahas permasalahan maupun hambatan yang dihadapi. Di sini membahas permasalahan terlebih dahulu. Yang pertama, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan terkait dengan keterampilan dan adopsi teknologi perikanan yang menyebabkan terbatasnya tingkat produktivitas usaha perikanan tangkap, budidaya, dan pengelolaan hasil perikanan. Yang kedua, masih perlunya peningkatan pemahaman, kesadaran, kepedulian, dan partisipasi masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan. Yang ketiga, ada penurunan potensi sumber daya ikan atau SDI akibat kerusakan habitat, yaitu terumbu karang dan mangrove, lebih tangkap atau overfishing, penggunaan alat tangkap terlarang, semisal ada pengeboman, penggunaan bahan peledak, penyetruman, dan limbah rumah tangga. Berikutnya ada tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan. Yang pertama, posisi strategis dan keunikan sumber daya perikanan, di mana wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada Delta Mahakam, yang merupakan strategis dari aspek lingkungan pesisir, serta berhadapan dengan alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI 2 yang berpotensi besar untuk pengembangan ekonomi kemaritiman. Sumber daya perikanan darat di wilayah ini memiliki spesies mamalia pesut mahakam atau Orcaecella brevioritis yang merupakan jenis paling langka di dunia. Yang kedua, globalisasi ekonomi atau lokal MIA dan APAC semakin lebih membuka peluang pengembangan pasar ekspor.
degrasi sumber daya kelautan dan perikanan masih terlihat dari gejala adanya overeksploitasi serta timbulnya beberapa dampak dari terjadinya pencemaran lingkungan perairan akibat aktivitas dan rumah tangga di hulu maupun wilayah pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan, secara keseluruhan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kecenderungan yang positif dari sisi perencanaan dan capaian kinerja. Namun, untuk mewujudkan kinerja yang lebih optimal dan berkelanjutan, perlu adanya penguatan pada aspek kelola kinerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengawasan sumber daya perikanan, serta kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya dan juga pelaku usaha perikanan di tingkat lapangan. Kemudian ada saran. Secara keseluruhan, pembangunan tata kelola kinerja terintegrasi yang melibatkan stakeholder multi pihak, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan berkala, serta evaluasi tahunan dengan ekonomi tambahan seperti indeks kesejahteraan nelayan yang akan memastikan keberlanjutan jangka kelautan dan peringkatan dan perikanan dengan implementasi bertahap melalui alokasi anggaran tepat dan konsultasi ahli untuk penyesuaian di daerah tersebut.